yang learning by forcing, Bang. Learning by forcing ini akan mengarahkan kita ke makna kesuksesan seseorang kan, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Abang apa sih makna sukses itu sebenarnya? Oke. Ketika kita bicara sebuah konsep pendidikan dan dikorelasikan dengan tingkat kesuksesan, maka hanya satu jawabannya: seberapa besar manfaat kita bagi orang sekitar, itulah sukses. Ketika Anda menguasai bidang komputer, lalu Anda hanya gunakan itu untuk sendiri dan tidak berbagi atau bahkan tidak memiliki impact apapun buat orang lain, jauh dari sukses. Even IP Anda 4, itu apa ya? Di mana suksesnya? Bisa dibayangkan ketika mereka melakukan proses learning by forcing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, Korea Selatan. Itu lompatannya, kita 75 tahun berdaulat. Mereka dalam 75 tahun itu sudah bisa buat apa? Dan kenapa bisa begitu? Lihat anak-anak muda. Katakan mereka yang terangkum dalam BTS. Itu mereka dipaksa untuk ikut wajib militer. Dan mereka ikut dengan sukarela. Hari ini kita baru disuruh satu saja, coba pasang bendera merah putih di rumah-rumah kita. Tingkat kemalasannya bahkan keengganannya tinggi sekali. Apa ini respect kita terhadap founding father kita? Apa ini yang namanya ideal dalam kemerdekaan kita yang sudah 75 tahun? Nilai dan juga rasa merdeka itu sudah hilang. Mungkin kita bisa bilang hari ini 75 tahun kita berdaulat, tapi kemerdekaan itu belum pernah terasa di dada kita. Baik. Menarik, Bang, tentang kemerdekaan dan tentang pendidikan. Si Mas Menteri yang sekarang ini selalu bahas tentang merdeka belajar. Ya. Sedangkan situasi seperti ini kelihatannya ke arah yang sebaliknya nih. Orang-orang lebih sulit untuk belajar sesuatu. Menurut Abang gimana? Baik. Apresiasi untuk Menteri Pendidikan kita yang hari ini punya wacana baru. Walaupun memang kalau kita bicara suka dan tidak suka itu selalu muncul bersamaan. Tapi satu hal yang menarik bahwa ketika kita sudah terpola, pendidikan itu adalah formal dan akan dikembalikan menjadi pendidikan informal dan non-formal, itu barrier tingkat penolakan dari kita sebagai orang tua misalnya itu cukup tinggi. Padahal yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan kita ini adalah bagaimana mengembalikan hitah pendidikan. Hitah pendidikan itu adalah informal dan non-formal. Siapa yang pernah berpikir orang kelas 4 SD, yang lulus kelas 4 SD itu punya sebuah grup yang namanya Indo Mobil, Indomaret, Indo Semen, dan Indo lainnya. Ini pola pikir yang terbangun. Jadi kalau ada penolakan, sekali lagi mereka seharusnya bisa memahami hitah pendidikan. Bukan karena di mana sekolahnya, bukan karena bagaimana kita menyekolahkannya, bukan bagaimana fasilitasnya, tapi bagaimana niat untuk bisa menjadi manfaat bagi orang sekitar. Itu yang terpenting. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama ya sebenarnya, Bang. Betul. Kalau dilihat dari kacamata itu ya. Iya. Bisa dibayangkan bagaimana seorang yang biasa menjadi seorang nelayan punya sebuah airline, misalnya Susi Air, dan bahkan punya pos-pos tertentu yang VIP, bahkan punya teman-teman yang koleganya juga luar biasa, dan ketika dia berbicara itu konsepnya bukan lagi konsep akademis, tapi adalah konsep praktisi yang didukung oleh sistem akademis yang masif. Itu kita bisa lihat dalam ceramah-ceramahnya Ibu Susi. Lalu kita bisa lihat bagaimana teman-teman pengusaha itulah hal-hal yang kita sebut merdeka belajar.
darah kita tetap merah, tulang kita tetap putih, hati kita tetap merah putih. Dimanapun kita proses belajar, seharusnya kita punya manfaat untuk NKRI. Kita agak bergeser sedikit. Yang pendidikan tadi juga sepertinya akan erat dengan perekonomian yang sekarang. Iya. Nah, udah mulai rilis beberapa negara tetangga mengumumkan resesinya, dan cepat atau lambat nih akan berpengaruh ke Indonesia sepertinya, dan ini juga akan berpengaruh ke semua sektor kehidupan. Nah, seberapa siap nih, atau kan Abang melihat Indonesia kondisinya seperti apa nih ke depan? Baik. Menyikapi konsep ekonomi pada 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, belum lagi ditambah beban global yang sangat-sangat berat buat seluruh dunia dalam beraktivitas, khususnya dalam kegiatan perekonomiannya. Maka yang paling pertama tentunya kita menyikapi konsep resesi. Resesi konsepnya adalah bagian dari bagaimana kita memiliki ketidakmampuan secara nyata, merdeka, untuk dapat mengelola negara sendiri. Kita boleh lihat resesi yang pertama misalnya, atau yang disampaikan oleh teman-teman dari Singapura. Kenapa resesi muncul di Singapura? Negara Singapura bukanlah negara yang bisa mandiri. Negara Singapura adalah menyediakan jasa. Maka pengguna-pengguna jasa, baik itu jasa dari transport, port, jadi di sana ada port-port yang memang besar disiapkan. Lalu dari jasa misalnya penerbangan, transport airline, di mana di sana sebagai tempat singgah, itu menyebabkan mereka tidak mampu mandiri. Menyikapi itu, seharusnya Indonesia tidak mengalami krisis karena sumber daya alam dan sumber daya manusia itu luar biasa kita punya. Kita sangat kaya. Tapi apa indikator yang muncul? Ternyata pertumbuhan ekonomi kita sudah turun, bahkan minus di 5,48. Artinya apa? Kalau kita telisik lebih dalam, barang-barang yang kita hasilkan itu mengandung unsur import yang tinggi. Bahasa kerennya raw material imported oriented. Berapapun besarnya kita produksi, karena kita masih menggunakan unsur import, ya mau tidak mau harganya tetap akan terimbas. Maka sekali lagi untuk saat ini kondisi ekonomi yang seperti ini kita harus siap. Ketahanan pangan, ketahanan mandiri. Maka dalam konteks ini sangat jelas dan kentara, maka sektor-sektor informal hampir sama tadi. Pendidikan informal, ini sektor informal lah yang akan bertahan lebih kuat. Boleh lihat, kita main sebentar ke jalanan, kita lihat teman-teman sudah mulai buka lapaknya dari mobil. Yang tadinya itu semua rata-rata mereka mungkin punya penghasilan yang lebih, karena kita bisa lihat mereka punya kendaraan sendiri. Di sisi lain kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang biasanya mendominasi kelas menengah turun ke bawah. Siapa yang gak ketemu pizza di pinggir jalan? Itu sektor informal. Nah, maka kita harus siap terjun ke segala sektor yang namanya sektor informal. Makanan siap saji sudah tidak ada, tapi kita yang menyajikan di dapur-dapur kita. Yang tadinya kita tidak terbiasa untuk memasak, kita sudah mulai untuk melirik itu. Perjalanan kita, misalnya ketika kita jalan di sepanjang jalan, kita bisa lihat sumber-sumber alam itu berjalan dijajakan di pinggir jalan. Dulu tidak ada orang jual ikan segar. Kenapa? Karena semua produk-produk tersebut itu sudah dikonsumsi oleh teman-teman dari bisnis pariwisata. Hotel-hotel sudah ambil sayur-sayurnya, hotel-hotel sudah ambil dagingnya, hotel-hotel sudah ambil telurnya, hotel-hotel sudah ambil ikannya. Hari ini tadi yang kita sebut kemandirian, merdeka.
kita harus kelola sendiri dan kita siap sajikan untuk kita sendiri. Ini yang kita sebut merdeka. Nah, ini adalah challenge di kondisi saat ini di 75 tahun Indonesia merdeka. Bila ini tidak mampu, maka yang terjadi bermuara kepada chaos. Apa maksudnya? Sehingga orang lebih mudah berpikir irasional, orang lebih mudah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat, bahkan melaksanakan unsur-unsur yang sifatnya kriminal. Ya, poin yang menarik Bang tentang pangan, ketahanan pangan, itu berarah ke pertanian, Baik, ke makanan kan seperti itu. Nah, kebutuhan pokok. Nah, ini yang selama ini ke belakang sepertinya luput dari radar yang anak muda nih, Bang. Yep. Karena petani, contoh lah di Bali itu 70%-nya di atas 60 tahun. Yep. Sudah sangat tua. Yep. Dan kami tidak tertarik Untuk ke menggarap. sana, untuk menggarap. Padahal ini sektor yang sangat seksi seharusnya ya, karena Betul. orang tidak mungkin berhenti makan. Nah, gimana seharusnya nih Bang anak muda ini bersikap? Iya, jadi kenapa menjadi sektor industri pertanian itu tidak dikelola, tetapi pertaniannya tetap dipertahankan. Ayo kita sedikit lihat ke teman-teman di New Zealand atau Selandia Baru, itu mereka menggunakan sistem industri. Kalau kita bilang industrinya pertanian, industrinya peternakan, itu semua dikelola dengan tahap-tahap yang tepat, waktu-waktu yang tepat, sehingga hasilnya juga menjadi tepat. Di Indonesia, kita sangat sayangkan, kita menyempit sedikit ke Bali, kita lihat berapa banyak bidang tanah yang sudah beralih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman. Ini luar biasa, ini sangat menyakitkan. Menyakitkan bagi petani dan industri pertanian itu sendiri. Tapi ketika kita bicara sebuah industri, kita kaji lagi lebih dalam, ternyata teman-teman yang menggarap tanah itu sendiri bukanlah sebagai petani, tapi lebih pada buruh tani. Lalu berikutnya, barang-barang yang disiapkan untuk pertanian lebih cenderung konsepnya adalah import dan yang kita sebut bagian dari keunggulan teman-teman yang memiliki konsep. Misalnya kita sebut saja plasma inti. Petani yang menjadi buruh tani dimodali bibit, dimodali pupuk, mereka juga disewakan tanah. Rata-rata tanah pemiliknya sudah ada dan relatif juga bukan orang lokal Bali. Nah, hal-hal yang kita sebut konsep plasma inti ini ya tidak akan menghasilkan lebih dari apa yang dihitung di dalam UMR atau UMK, itu nilainya. Karena basisnya di sana. Sehingga tidak ada orang yang merasa sukses di dalam bidang pertanian, mereka enggan dan akhirnya mereka mengalihfungsikan bidang tanahnya, lalu berikutnya mereka merasa sudah sukses dengan menjual tanah. Ini yang jadi masalah. Kapan kita mampu mandiri dalam sektor bukan pangan saja, tapi sumber daya alam. Mana yang ada? Coba boleh disebut. Ikan masih dicuri. Apa? Minyak bumi masih di-drill, masih digali oleh teman-teman luar. Kita hanya menyediakan lahan. Apa yang ada? Hutan dinikmati oleh teman-teman dari luar. Bahkan perkebunan, kita mau bicara sawit, kita mau bicara tembakau, kita mau bicara cengkeh, semua berbasis luar. Jadi kita bukan industri pertanian, kita bukan industri peternakan, kita bukan membangun sebuah industri yang sifatnya bisa memberikan nilai tambah bagi para petaninya, tapi lebih pada penciptaan buruh-buruh, baik itu buruh tani
baik itu buruh ternak dan segala macam. Nah ini kondisi yang kita sebetulnya luput. Nah, kalau ini terjadi terus ya tentunya tidak memiliki nilai jual buat teman-teman. Siapa yang mau masuk ke Fakultas Pertanian? Karena katanya sampai sekarang Fakultas Pertanian urusannya malah membangun rumah, bank, begitu kan? Nah ini jauh. Jadi hal-hal apa yang kita inginkan jauh dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini gambaran kenapa saat ini kita relatif boleh dibilang gagal. Baik. Ya, pandemi ini harusnya memberi kesadaran ke kita untuk kemandirian itu ya, Bang. Siap. Maksudnya tadi Abang cerita tentang Singapura, mereka nggak punya sumber daya alam yang kuat gitu. Tapi harusnya kita nih yang katanya tongkat batu jadi tanaman, harusnya kita bisa lebih mandiri gitu. Kira-kira yang menjadi sumber ini kita belum sadar nih, di sini nih salahnya gitu tuh apa, Bang? Sebelum kita lanjut ke belajar ke berikutnya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa tidak semuanya yang kita beli itu adalah bagian yang menarik untuk dikerjakan. Artinya begini, kesadaran bahwa mendapatkan sesuatu dengan mudah itu yang harus dihilangkan. Tadi mudah saja orang berpikir bahwa nanti ketika saya menginginkan makan, saya tinggal datang ke rumah makan, lalu saya pesan dan disajikan dan saya bisa makan dengan enak. Dalam proses tadi lingkar dari pesan sampai penyajian, di situ banyak sekali yang terlibat di dalamnya, baik di rumah makan itu dari yang masak, dari yang menyajikan, bahkan bagaimana kita dapat yang raw materialnya atau bahan bakunya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi kesalahan kita pertama, kita enggan. Ada keengganan yang cukup tinggi untuk berproses. Karena kalau kita menanam sesuatu itu ada proses. Kalau kita mengerjakan sesuatu ada proses. Kita butuh sesuatu yang instan. Padahal di dalam kehidupan ini gak ada yang instan. Yang instan cuma ada di dongeng, di cerita khayal. Tapi itu benaknya sudah muncul. Jadi instan. Pendidikan itu investasi yang panjang. Indonesia ini untuk berinvestasi di pangan juga investasi yang panjang, bukan 1 hari 2 hari. Dan pola pikir itu sudah teracuni dengan basis apa? Komisi. Kalau komisi itu instan. Ya, saya jual sekilo, nanti komisinya sekilo dapatnya 1.000. Kalau saya jual 10 kilo, saya dapat 10.000. Sudah selesai. Basisnya komisi. Commission base. Itu penghancur yang luar biasa tuh. Itu derat penghancur yang paling keren saat ini. Based on commissions. Kalau kamu bisa menghasilkan misalnya cengkeh dalam kurun waktu ini 100 kilo dan kamu bisa membuat ini menjadi layak, maka komisi kamu sejumlah ini. Mereka akan beli ke petani-petani. Mereka kumpulkan petani-petani, mereka tawar semurah mungkin sehingga tidak muncul itu namanya nilai tambah bagi petani. Jangan salah, yang dapat komisi itu bisa lebih kaya dari petaninya. Nah, ini dia. Jadi tolong commission base ini di-erase, di-delete dari otak kita dan kita berbasis pada proses dan investasi. Ini tingkat pertama yang perlu diperbaiki. Sekali lagi, pola pikir. Pola pikir. Ya, itu sepertinya Bali terutama udah mendarah daging. Mendarah daging. Plat DK-nya dengan komisi. Iya. Ya, Bang. Kita tadi bahas resesi, kita juga bahas tentang informal. Nah, ada yang menarik nih yang pola belakangan. Teman-teman yang sebelumnya kerja di, contoh lah yang kecil ini di Bali, yang punya mungkin kerja di industri yang formal yang sebelumnya, ini turun ke informal. Yeah. Terus ada juga yang bergantung dengan industri, cuman mereka nggak punya kemampuan untuk banting setir segera untuk ngambil di
di peluang informal. Apakah ini akan berpotensi ada chaos semacam itu, Bang? Terutama untuk Bali ya. Ya. Jadi kesiapan kita mengadaptasi itu adalah hal yang terpenting apapun kondisinya. Mau itu karena COVID-19 yang kita mungkin orang bilang ini adalah pandemi global, mau itu apapun kondisinya, sebetulnya pola adaptasi manusia itu adalah pola adaptasi yang paling sempurna. Nah, ketika konteksnya muncul bahwa kondisi di 75 tahun kita berdaulat, lalu berikutnya kita mendapat sebuah anugerah dengan pandemi global COVID-19 ini. Kenapa kita bilang anugerah? Coba boleh lihat, saham Telkom itu naik terus. Pertumbuhan dari saham Telkom itu nggak bisa terprediksi lagi. Dan orang-orang Telkom itu sekarang masanya masa panen. Itu luar biasa. Nah, tapi di balik itu, karena kita hidup di dalam dua sisi keping uang, tentu kalau ada yang naik, pasti ada yang turun. Ada yang sukses, pasti ada yang kurang sukses. Nah, ketika pola adaptasi tidak terjadi, lalu berikutnya pada saat yang sama, kita lihat sektor informal begitu naik, begitu booming, dan orang akhirnya ikut serta di dalam sana, bukan sebagai pemutus, bukan sebagai yang menentukan pilihannya, tetapi sebagai pengikut, follower. Ini agak berat. Apa yang terjadi? Mereka sebetulnya tidak siap untuk itu, dan mereka hanya berpikir yang penting saya jualan, terlihat seperti sektor informal, kelihatannya seperti sektor informal, tetapi tanpa kalkulasi yang tepat. Nah, ini yang banyak akhirnya dirasakan bahwa, wah, kenapa saya terus merugi? Seharusnya yang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu hari ini banyak sekali diskusi yang dibangun tentang itu. Itu hari ini banyak sekali hal-hal yang bercerita tentang itu, dan biasanya cerita yang gagal itu efeknya adalah 100 kali dari cerita yang sukses, sehingga seolah-olah yang kita dengar adalah kegagalan orang. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau adaptasi itu tidak bisa dilakukan dengan tepat dan cepat, maka ini kejadiannya. Konsep orang merasa gagal, konsep orang merasa frustasi, lalu muncul culture blaming, dan pada akhirnya muncul pola-pola yang sifatnya itu di luar kebiasaan. Kita boleh lihat bagaimana konsep irasional atau di luar kebiasaan terjadi di dalam pola-pola adaptasi dari mereka yang melakukan proses jualan, proses katakanlah berbisnis di sektor informal. Yang tadinya mereka punya karyawan, sekarang mereka tidak punya karyawan. Itu irasional. Seorang bos turun tangan, bekerja sendiri. Yang masak dia, yang jualan dia, yang makan bahkan dia juga. Iya, tapi inilah kenyataannya. Nah, itu irasional yang dulu tidak pernah terfikirkan. Jadi perampingan bukan lagi menjadi satu hal yang aneh di dalam kondisi sekarang. Nah, ini kira-kira bagaimana konsep irasional itu terjadi di dalam sebuah kondisi yang diharapkan dan mengharapkan orang bisa survive. Ketika mereka terjun ke irasional, tidak ada satupun yang berpikir Pizza Hut itu ada di pinggir jalan dengan harga 100.000 dapat 4 pieces. Itu irasional sekali. Tapi itu kenyataannya. Tidak pernah terbayangkan sebuah mobil Pajero itu ketika diangkat belakangnya, lift up-nya itu ternyata isinya telur. Itu terjadi hari ini. Itu konsep yang irasional gitu. Nah, itu bagian-bagian yang baik. Ya, artinya ketika itu disikapi dengan